Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Biarlah hari ini damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul Layani Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata layani Tuhan atau melayani Tuhan berarti yang pertama, melayani sesama manusia. Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Arti yang kedua, melayani hanya kepada Tuhan, satu Tuhan, dan tidak melayani yang lain, yaitu mamon atau harta kekayaan duniawi. Sebab kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Matius 6 ayat 24. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan dalam pelayanan rohani bukan didasari atas kemampuan atau kepintaran kita, atau karena kita memiliki kekayaan materi. Lukas 10 ayat 42. Tetapi keberhasilan yang benar adalah pelayanan yang disertai dengan kuasa Allah. Oleh sebab itu Alkitab berkata, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11b. Contoh di dalam Alkitab, di saat Petrus menyeru orang lumpuh untuk berjalan, dia berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah 3 ayat yang ke-6. Alkitab berkata, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi pelayanan rohani kita harus diawali dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, yang terjalin baik dan intim, serta dipenuhi kuasanya. Kalau ini terjadi, maka akan berdampak langsung dalam hubungan kita kepada sesama. Saudara-saudara, agar semangat kita dalam melayani Tuhan tidak kendor, diperlukan daya tahan, sehingga dapat bertahan menghadapi segala keadaan. Seperti di dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama sampai 10. Seperti kata Paulus, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam berjerih payah, dalam berpuasa, dalam kemurnian hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, sebagai orang yang tak bernilai, sekalipun kamu memiliki segala sesuatu. Ini hal yang sama juga dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu.
Kita semua harus mengakui bahwa kemampuan kita dalam melayani Tuhan adalah semata-mata kasih karunia Tuhan, sehingga kita tidak boleh sombong. Sebab Alkitab berkata, orang sombong akan direndahkan Tuhan. Ini bisa saudara-saudara lihat bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk menobatkan satu orang saja supaya ia menjadi penganut agama mereka. Namun, apa yang terjadi sesudah ia bertobat justru menjadikan ia orang-orang neraka yang kedua kali lebih jahat dari mereka sendiri. Matius 23 ayat 15. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pelayanan harus dilakukan dengan sepenuh hati, dengan bersandar penuh pada kuasa Tuhan. Itu artinya kita membuka pintu untuk kuasa rohani besar disalurkan bagi setiap hidup kita. Tuhan ingat dan menghargai setiap pelayanan kita semua. Oleh sebab itu Alkitab menjamin, sebab Allah bukan tidak hadir sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu, terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ibrani 6 ayat yang ke-10. Saudara, Tuhan mengerti setiap tetes keringat dan air mata kita semua. Dalam Matius 25 ayat yang ke-21 sampai 23. Firman Tuhan berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatannya itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, marilah kita berlomba-lomba memberikan waktu dan hati kita serta segala yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Sebab pelayanan kita tidak akan pernah sia-sia apabila diterima dan dikerjakan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya. Berbahagialah setiap saudara yang telah mengalami baptisan Roh Kudus dalam 10 hari doa dan puasa yang sudah kita jalani. Dan hari ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk curahan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semua, dan hari ini akan kami pakai untuk melayani Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala dan tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan kami, menyerahkan seluruh hidup kami, apa yang kami miliki ke dalam tangan-Mu, sehingga banyak jiwa dimenangkan dan kerajaan-Mu diluaskan di bumi. Memberkati gereja-Mu, memberkati Bapak Gembala kami sekeluarga, memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, dan memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada, dengan berkat yang berlimpah-limpah. Ini doa sembahyang kami dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
saatnya saat nanti nanti tak berdaya lagi hidup ini.